Yesus sahabat, Yesus juru selamat, Yesus teman kita. Kita diajarin pagi-pagi, halo selamat pagi Tuhan Yesusku baik, Tuhan Yesusku begini. Tetapi saudara mesti ingat, dia tetap Tuhan dan Allah kita. Amin. Yang bisa membuat terus kita ingat bahwa dia tetap Tuhan dan Allah kita, yaitu saat kita menyembah dan memuji dia. Makanya ibadah itu yang mempertahankan kita memandang dia Tuhan. Tapi ketika kita sedang berdoa, sedang begini, kita memandang dia sahabat. Tapi ibadah ketika kita kagum sama dia, ketika kita ungkapkan pengakuan kita, di situ kita anggap sebagai Allah kita dan Tuhan kita. Makanya momen beribadah itu yang membuat orang percaya tetap menempatkan dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Ada amin? Oleh karenanya, sikap kita dalam beribadah dengan hati yang tulus ikhlas. Makanya orang PW ini sama orang musik, kamu punya tanggung jawab yang besar untuk menolong jemaat tetap bisa mengakui dia sebagai Tuhan dan Allahmu. Jadi bukan penampilan, tetapi hati kita yang membawa ke sana. Amin. Baik, ini belum khotbah, itu baru pendahuluan. Ya. Kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat 31. Karena akan ditayangkan, kalau yang enggak bawa bisa kita akan baca bersama-sama. Saya yang ganjil, saya yang genap, saudara yang ganjil, demikian sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dipilih Allah, dan bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, ada amin? Baik, saudara yang kekasih, dalam perikop ini ditekankan begini, kebodohan akan berita Injil. Ya, dunia memandang, iya percaya pada salib, percaya sama salib, bodoh, ya kan? Kan ini intinya gini, ini terjadi. Saudara yang kekasih, ada dua perkara besar kejadian Paskah selama 3 hari ini. Ada dua kejadian besar, yaitu penderitaan sampai dia mati, yang kedua kebangkitan. Dan dua-duanya ini punya kuasa yang beda. Ini hikmat Allah loh. Kalau saudara nggak ngerti, izinkan hari ini Roh Kudus membuat pengertian sama saudara. Supaya jangan sama juga kayak orang dunia. Ya, dianggap bodoh percaya pada Injil. Macam kayak apa begini? Lu tuh agak aneh ya. Masa hanya percaya salib, ya bisa diselamatkan. Nih orang Yahudi nih,
nggak percaya Yesus begini. Karena dibilang dia Mesias. Nona kayak gitu Mesias. Mesias akan bangkit sebagai raja. Ini ya, dia minta tanda bahwa dia bangkit sebagai raja, memerintah bagi kaum Israel dan mematahkan musuh-musuhnya. Ya, bukan lebih dari Benyamin Netanyahu maksudnya gitu kan. Saya bisa begini, gini. Dia mengharapkan tanda seperti itu. Mesias baru benar Mesias. Itu baru benar. Tapi kalau hanya digantung di kayu salib, ini katanya, itulah kebodohan. Ya, bagi mereka salib adalah kebodohan. Dan kata-kata seperti itulah. Sampai, you percaya, sampai you datang hari Minggu, mau menyembah dia, yang di kayu salib, yang macam, aduh, yang penting you berbuat. Padahal, kalau kau percaya pada salib, itulah kasih karunia Allah bagimu. Kadang-kadang kita nggak mengerti juga. Tapi pada hari ini, izinkan Roh Kudus menolong kita. Saudara, sampai dibilang begini, Injil, kabar baik ya. Evangelion, artinya kabar baik. Kenapa sih dibilang kabar baik? Kristus di kayu salib, itu kabar baik. Berita tentang salib adalah kabar baik. Kenapa bisa dibilang kabar baik? Begini ceritanya. Saudara, kadang-kadang bilang begini, ini mausnya dosa ini, Tuhan kan hebat. Nah ini ada perkataan gini kan, Tuhan tuh hebat. Dia bisa binasakan, dosa-dosa yang mengganggu dia bisa dibinasakan. Saudara percaya dia bisa? Percaya kan? Tapi kalau dia harus lakukan itu, semua habis. Ya setannya habis, ya orangnya habis. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kalau dia mau menghabisi dosa, ikut gak manusianya? Ikut, habis kau. Sama setan-setannya habis. Orang tuh gak mikir ke sana. Yang pikir tampil dan kalahkan si jahat. Saudara, Tuhan itu punya hikmat yang lebih besar. Supaya kau tahu kenapa yang disebut berhikmat. Diajarin kamu. Ya, sampai begitu. Dia tahu. Bukan aku nggak bisa, makanya disediakan waktunya di akhir zaman. Habisin semua, tetapi dia beresin dulu manusia ini. Ingat, supaya jangan ikut seleksi itu. Tuhan tapi kan kau bisa begini. No, begini. Ada suatu sifat Tuhan. Dia tegas, dia berkuasa, dia penuh kasih. Dia nggak bisa dia hanya mengasihi aja, tetapi dia kompromi di sini. Nggak bisa saudara. Waktu dia menyatakan, dan iblis paling tahu dia. Ya toh? Karena dari dulu yang pertama ada siapa? Si iblis kan. Duluan nih malaikat nih tahu. Nah makanya waktu dia diusir, nah sekarang apapun juga aku kenal kamu dan kalau apa yang kamu lakukan aku akan kasih tahu bahwa seperti begini. Nah itu namanya ada jalur dia untuk ambil bagian namanya kutuk. Makanya waktu Tuhan mau bertindak, dia tunjukin dulu standar dia kepada manusia melalui bangsa Israel. Itu namanya Taurat. Ya, dikasih tahu standarnya. Dan sampai ketika manusia tahu kamu sanggup melakukan Taurat. Kan tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat kan? Karena itu begitu berat. Ya kan? Mau begini. Sampai bilang begini, kalau engkau ya, jangan kau bilang berzina. Kau melihat aja mengingini apa tuh? Udah apa tuh? Kalau di sini kan harus masuk viral dulu ya kan? Kalau ini gak usah pakai viral. Siapa yang tahu di kepala orang? Siapa? Nggak ada. Itu pun sudah dosa, nggak bisa masuk, ya kan? Kagak bisa. Nah, sekarang begini makanya dikatakan terkutuklah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya begini, karena iblis memantau-mantau, Tuhan, aku tahu standarmu seperti tulis dalam kitab Taurat. Dan kalau manusia tidak melakukan, dia menuduh, kau nggak bisa. Kau nggak bisa, itu namanya kutuk. Kau dituntut terus, kau nggak bisa, karena aku tahu Allahmu itu hebat, nggak mungkin Allahmu itu kudus, nggak bisa kau, nggak bisa. Stres lah ini. Makanya kalau aku mau menghabiskan dosa, kamu semua ikut, ya kan? Ikut. Caranya gimana? Ini caranya. Hanya hikmat Tuhan, sampai kau tahu hari ini kenapa dikatakan hikmat Tuhan. Hanya hikmat Tuhan, kayak apa? Caranya harus ada yang mati.
Dia punya standar Taurat. Harus mati manusia karena hukum Taurat itu. Daripada manusia gini, dia serahkan anaknya. Yesus take the job. Ya, make it done. Selesaikan itu. Makanya kau ngerti kenapa dia katakan sudah selesai. Tuntutanmu iblis, standar Allahku sama umat manusia sudah kutanggung. Dan sudah finish. Aku yang nanggung. Nanggungnya emang santai-santai. Mau masuk kayu salib berat gak? Udah dia tanggung. Semua penderitaan aku yang nanggung. Makanya salib bagi orang bodoh, bagi orang yang akan binasa, itu kebodohan. Tapi bagi orang yang berhikmat, mengerti hikmat Tuhan, ini jalan Tuhan. Selamatkan dulu manusia. Baru ketika akhir zaman Tuhan binasakan semua, manusianya tinggal yang benar. Jago gak dia pikir? Sekarang pengolok-olok di dunia ini banyak sekali saudara. Karena mereka masuk kategori yang bodoh. Gak kenal salib. Kalau kamu kenal, itu cara Tuhan menyisakan kamu manusia. Karena hanya satu-satunya, waktu diciptakan manusia dikatakan menurut gambar dan rupa kita, cuman manusia. Jadi kalau itu pun dibinasakan, dia coba binasakan pada masa Nuh, ya toh. Tapi dia ingat lagi, jangan semua dulu, ya kan. Saya kena yang bandel-bandel sih katanya. Tapi kok jadi gini lagi. Akhirnya pada masa itu dia siapkanlah jalan keselamatan melalui anaknya. Jadi kalau berita salib, walaupun bangga kadang orang ditaruh di ininya salib, ya, itu nggak ada gunanya. Yang penting apa yang terjadi di salib itu, ya kan? Yang terjadi boleh juga, nggak salah. You mau pakai kalung boleh juga biar keren-keren tahu ya saudara. Tapi imanmu harus menunjukkan, perbuatanmu harus menunjukkan imanmu, ya kan? Bahwa aku percaya pada berita Injil. Aku bahagia sama Tuhan Yesus. Aku tahu. Nah, yang pertama itu untuk menyelamatkan kamu dari seleksi terakhir. Saudara tahu? Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak aku, karena aku pengganti kamu untuk mati dan dihukum. Dia penebus kamu. Ini yang pertama. Kemudian setelah mati apa yang terjadi? Dia bangkit. Nah waktu dia bangkit, dia menunjukkan, sekarang kamu yang percaya sama aku, padamu ada kuasa untuk melawan itu semua. Nah kenapa ini hikmat Tuhan juga? Karena begini loh ya. Orang buat jahat, memberesin orang jahat, itu dari hatinya kan. Orang buat jahat karena ada hatinya kan. Ya, ada hatinya. Nah, ada hatinya itu dipengaruhi dengan kuasa jahat. Makanya bagi kamu yang percaya mengikut aku berikan kuasa itu padamu. Untuk mematahkan apa? Bukan mematahkan ketika itu sudah tampil. Tetapi sebelum itu tampil, kuasa itu dipatahkan. Makanya dikatakan orang percaya berdoa, apa yang tidak bisa digoncangkan. Apakah orang doa pukul-pukulan? Orang doa ngapain? Ya, masuk alam roh kan? Berperang dan menghancurkan apa? Kuasa jahat yang mau bekerja. Hancurkan. Dan kuasa itu keluar melalui salib. Kuasa kebangkitannya. Sebelum Yesus terangkat, dia pesenin. Sebab segala kuasa telah apa? Diberikan kepadaku. Yang di mana? Di surga dan di... Bukan sama iblis lagi. Sama aku. Supaya setiap orang kamu, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Kuberikan kamu kuasa. Saudara yang kekasih, kalau saudara tahu ini, apakah salib kebodohan atau hikmat Tuhan? Salib kebodohan atau hikmat Tuhan? Itu hikmat. Jangan pernah kau kalah berpegang pada kebenaran ini. Hanya dibilang begini, katanya orang percaya, gitu-gitu aja, maaf boy.
Di akhir zaman aku masuk ke rumah bapakku. Yang pertama. Yang kedua, ini dia yang salahnya. Yang kedua, aku sebenarnya punya kuasa, tapi nggak aku pakai. Ya kan? Nah, aku kurang berdoa, aku punya. Nah, Tuhan tahu, alam roh, iblis tahu. Kekuatan Tuhan bekerja adalah iman. Iman. Kalau kau percaya, itu dibuktikan. Makanya gini, bangsa Israel itu adalah prototipe daripada apa yang ada di surga. Iman. Makanya ketika dia mendapati iman Abraham, dia katakan, imanmu telah membuat kebenaran. Jadi iman seperti apa? Kalau engkau sakit, kalau engkau ingatlah Yesus dicambuk, dia lewatin. Iman, oleh bilur-bilurnya aku sudah, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. That's iman. Iman kenapa? Karena engkau tahu ada bilur-bilur, ya kan? Tapi kalau nggak pernah ada bilur-bilur, ya iman apa? Karena tahu pernah ada bilur-bilur kan? Makanya ditonton The Passion of Christ dan semua itu menolong. Supaya kau tahu ada bilur-bilur yang pernah terjadi. Tahu gak bilur luka-luka, borok dan sebagainya karena dicambuk begini. Itu pernah ada. Itu menggantikan kamu. Jadi ketika kamu beriman untuk itu, you have the power. Amin. Makanya ya Tuhan tuh sekali buat. Itu luar biasa rancangannya. Dan itu hikmat Tuhan. Dan sebagai orang percaya kau harus tahu itu. Jangan sekedar, kita bangga loh sama Tuhan. Tapi kalahan terus. Karena ada kuasa kebangkitannya yang gak tinggal di dalam kamu. Kamu hanya menikmati apa? Keselamatan. Minta maaf saudaraku, ketika Tuhan berurusan sama kamu, bukan soal keselamatan aja. Tetapi kamu sedang dibentuk serupa dengan Kristus. Jangan salah, jangan tinggalkan itu. Dua hal ketika kau berurusan sama Tuhan. Keselamatan dan pemulihan kembali rencana Tuhan atas hidupmu. Ada amin? That's it. Kau harus bangga sebagai orang percaya. Kau bukan datang supaya kau diselamatkan. Aku tahu kenapa aku diselamatkan. Supaya rencana Allah pada penciptaan manusia, kuasai bumi dan segala isinya, aku bisa. Aku ikut ambil bagian. Ketika ini seperti ini, kalahkan maut sudah dikalahkan, aku pun bisa. Amin. Kau ikut di situ, men. Kau ikut. Bukan penonton. Gak harus dengan gelar pendeta, ya kan? Gak harus gelar pastor. Kamu orang yang ditebus, bukan cuma tebus, tapi dibenarkan. Nah itu kan dikatakan ya, kamu dibenarkan, ditebus, dikasih, itu loh maksudnya. Dikembalikan pada rencana Dia. Kalau kau percaya pada salib, jadi jangan kayak orang bodoh. Ikut-ikutan ya ngapain nih salib-salib aja, ngapain sih kayak orang hebat. No, besar karya salib itu, besar arti kebangkitan itu bagi saudara dan saya pada hari ini. Jikalau kau menyambutnya, pujianmu akan lain, sembahmu akan lain. Itulah ibadah yang Tuhan sukai. Ada amin? Ibadah yang Tuhan sukai. Terlalu banyak kalau mau dijelaskan ayat ini. Tapi bukan itu yang saudara perlu hari ini. Saudara tahu saudara gak orang bodoh lagi. Karena percaya pada salib. Amin. Kebanggaan bukan langsung bikin besok pakai kalung gede-gede ini salibnya. No. Salib di hatimu. Kau bangga aku ditebus. Kau bangga engkau dipulihkan kembali pada rencana Tuhan. Bangkitlah, jangan biarkan iblis menekanmu. Karena padamu sudah diberi kuasa. Amin. Harus bangkit menjadi pribadi yang beda. Saya mau tutup. Tapi saya mau cerita boleh gak? Tanya dulu, minta pamit. Boleh? Saya suka, mungkin saya pernah ceritain tapi begini saudara. Ada seorang artis terkenal, seorang pelukis terkenal. Mendunia dia. Satu kali dia pulang ke kampung. Di toko yang udah kusut, dia melihat ada lukisan bingkainya sudah pecah, berabu. Ya. This is my first masterpiece. Tahu artinya? Ini karya besar aku pertama, tapi aku lupa di mana. Rupanya di toko buluk ini. Pertama dia berkarya ini.
Saudara, dia bisa bilang ke punya toko itu bilang, halo bos, ini punya saya diambil pulang, boleh gak? Nggak boleh, lu maling, iya kan? Caranya gimana? Dia beli, itu dia mesti beli. Walaupun jelek-jelek dia mau beli nggak? Berapapun harganya, this is my first masterpiece, aku beli. Berapa dia beli? Setelah dia beli, dia bebas membersihkan. Dia berbebas menggantikannya dengan bingkai bahan. Dia bebas untuk membersihkan debunya. Bahkan mau dia cium-cium, itu udah milik dia kan. Ya tahu? Dia bisa bahkan membuat lukisan ini jadi mahal sekali. Ketika dia pajang di showroom dia mungkin di Paris. Padahal ini dia dapetin tempat busuk-busuk. Di kedai busuk. Orang Batak suka bilang busuk-busuk. Kedai di busuk-busuk itu. Saudara tahu apa maksud dari cerita ini? Yesus menebus porak-poranda. Dia harus tebus kamu supaya dia bisa cintai kamu. Dia bisa bersihin bingkaimu. Dia bersihin diri. Karena kamu terjadi kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupa. Ini manusia yang compang-camping. Itu our masterpiece bagi dunia ini. Tuhan Yesus tebus. Beli saudara. Kesukaan dia memberesin. Tapi kok suka bandel. Kok lari. Mau dia bersihin. Nama Tuhan aku mau begini. Please. Please. You are his masterpiece. Kamu adalah ciptaan dia yang terbaik. Tapi waktu dia dapetin kamu, belum. Kacau balau. Izinkan dia membentuk saudara. Amin. Pada hari ini. Izinkan hatimu terbuka pada kuasa kebangkitan dia. Bukan hanya kamu dibeli, ingat ya. 1, harus dibeli dulu. Yang kedua, dibersihin lagi supaya masuk dalam rencana awalnya untuk dipajang di studio terbaik. Untuk kau ditampilkan bagi dunia ini. Ada amin. Mari datang pada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biarlah masing-masing memberi dirinya untuk mengenang kembali arti karya salib bagimu. Jangan juga kamu masuk dalam kalangan orang-orang bodoh yang akan dibinasakan.
Tapi pandanglah bahwa salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkanku dari hukum dosa dan menyelamatkan aku kembali pada rencana Tuhan yang mulia. Salib. Kelihatannya seperti kayu manusia digantung di atasnya. Tetapi di balik itu ada pekerjaan besar yang terjadi. Maut dikalahkan, kamu diselamatkan, dan kamu dikembalikan lebih daripada pemenang oleh imanmu. Jangan kecut imanmu kalau kau udah percaya salib. Terus perbaiki iman. Karena kau dilatih kembali. You are God's masterpiece. Kamu adalah karya terbaik Tuhan. Jangan rendah daripada itu. Saya ciptaan terbaik Tuhan. You have to claim it for yourself. Kamu harus claim itu untuk dirimu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. So, jangan tanggung-tanggung dalam memandang salib. Kita yang masih setengah-setengah aja, ketika diingatkan firman ini, ingatlah kamu, siapa kamu? Dulu nggak orang terpandang kamu, tapi bagaimana Tuhan mengangkat kamu? Itu pun belum sungguh-sungguh udah begitu. Apalagi ketika engkau sungguh-sungguh memegang salib itu, saudaraku. You are more than that. Kau lebih daripada itu. Makanya dikatakan kau bukan pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Siapa tahu kamu dulu gak dianggap. Tapi ketika percaya Kristus, kamu beda. Kau mengalami mujizat, kau begini. Tapi itu pun belum kau lakukan dengan sungguh-sungguh. Apalagi kau lakukan dengan sungguh-sungguh. Kau akan luar biasa. Semangat ini, bangkitlah menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Karena karya dan salibnya, jadilah demikian. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkaulah yang bekerja di atas jemaat-Mu ini, menjadi pribadi yang berbeda. Mulai hari ini, satu yang bekerja, kuasa yang bekerja di dalam hati dan pikiran umat-Mu ini, itu bermanifestasi terus sampai pada kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Karena Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Amin Tuhan. Karena karya salibmu